Penilaian Seleksi Pengurus LPJK periode 2021-2024. Penilaian terhadap peserta yang mengikuti seleksi pengurus LPJK dibagi menjadi dua kriteria penilaian, yaitu soft kompetensi dan hard kompetensi. Ada 11 kriteria-kriteria kompetensi yang termasuk dalam penilaian soft kompetensi. Pertama adalah integritas. Konsistensi peserta dalam berperilaku selaras dengan nilai, norma, prinsip, dan etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, berorientasi pada pelayanan. Memberikan dan membangun sistem pelayanan prima pada pelanggan, internal maupun eksternal organisasi, secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, dan tidak diskriminatif. Kriteria selanjutnya adalah kerjasama. Peserta harus mampu menjalin, membina, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan kerja yang efektif. Selanjutnya, komitmen terhadap lembaga. Mempunyai kemauan, kerelaan, dan loyalitas untuk menyelaraskan sikap dan perilaku dalam bekerja. Kriteria kelima adalah berorientasi pada kualitas. Mempertimbangkan semua aspek pekerjaan secara detail untuk mencapai mutu yang lebih baik. Kriteria berikutnya adalah inovasi. Kemampuan menemukan atau membuat solusi alternatif dengan cara yang baru, berbeda, dan orisinal untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan lembaga. Kriteria ketujuh adalah pengelolaan pemangku kepentingan atau managing stakeholders. Mengidentifikasi dan mengembangkan hubungan dengan stakeholder kunci dengan menggunakan jejaring informal untuk menyelesaikan pekerjaan, membangun jejaring eksternal yang kuat dengan orang-orang dalam industri atau profesi. Selanjutnya, orientasi pada hasil merupakan kriteria ke-8. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, memiliki kemampuan secara sistematis, mengidentifikasi resiko dan peluang untuk keberhasilan lembaga. Penilaian selanjutnya berkenaan dengan kepemimpinan strategis. Kemampuan untuk mengambil peran sebagai pemimpin, memberikan pengarahan, dapat membawa perubahan, dan memiliki visi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, pengelolaan eksekusi. Kemampuan untuk menerapkan rencana yang dibuat secara efektif dengan memanfaatkan pendekatan tertentu dan memiliki kemampuan memastikan penerapan tersebut dilakukan sebagaimana mestinya. Penilaian yang terakhir yang termasuk dalam soft kompetensi adalah pengambilan keputusan strategis. Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Sebagai bentuk penilaian terhadap hard kompetensi yang dimiliki oleh para peserta, seleksi pengurus LPJK ini meliputi kebijakan publik, kemampuan untuk memahami produk kebijakan publik, prosedur pembentukan produk kebijakan publik, identifikasi permasalahan untuk diselesaikan melalui pembentukan kebijakan publik. Selanjutnya, manajemen pemberdayaan jasa konstruksi, kemampuan mengelola secara maksimal penggunaan sumber daya manusia, NSPK, dan aspek lain terkait bidang jasa konstruksi. Lalu, ada manajemen rantai pasok atau supply chain management, kemampuan untuk memahami, menerapkan pendekatan manajemen rantai pasok, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan metode penyusunan, pengembangan, pelaksanaan kebijakan. Kriteria berikutnya adalah penyelenggaraan pengembangan kelembagaan jasa konstruksi. Kemampuan untuk memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pelaksanaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, serta menyusun alternatif pengembangannya. Sebagai kriteria kelima, manajemen hukum kontrak. Kemampuan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan penyusunan kebijakan hukum kontrak konstruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kriteria berikutnya adalah penyusunan program dan anggaran tahunan. Kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, merekomendasikan, serta mengembangkan sistem dan proses penyusunan program dan anggaran tahunan.
Sebagai kriteria terakhir adalah pengelolaan aset, kemampuan memahami, melaksanakan, menganalisis permasalahan, dan mengevaluasi pengelolaan dan pengamanan aset, serta mengembangkan alternatif metode pengelolaan dan pengamanan aset di lembaga.